Sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi kita nitrit sudah ya, kita lewati aja. Jadi pada prinsipnya untuk metode spektrofotometri itu sama saja ya. Jadi untuk semuanya harus yang disiapkan apa? Kurva baku atau baku seri, kemudian belangko dan sampel ya pengerjaan. Jadi kita bahas yang pertama untuk kromnya. Jadi analisis logam ya. Jadi logam di dalam air, di dalam misalnya bahan makanan misalnya dalam kerang dan sebagainya itu bisa diidentifikasi dengan metode spektrofotometri. Apa? Kayak aneh, Wak. Jadi prinsipnya ion krom ya dalam suasana asam kemudian kita reaksikan dengan dipenyl karbasid. Jadi reaksinya adalah kok screen-nya berhenti ya? Iya, Ibu, hilang itu. Nggak ada. Yang screen mahasiswa? Tidak terlihat, Ibu, share screen-nya. Ya. Bentar. Nggak bisa. Bentar ya.
belum ini ya. Atau mungkin ada yang mau share screen materi yang di IFIKES pertemuan ke-8. Ada salah satu yang pakai laptop. Bentar ya Ibu, saya download dulu materinya. Dan, nggak bisa nih. Coba aja ya yang share screen-nya. Udah kelihatan? Sudah Ibu. Udah ya. Ibu. Kita bahas untuk Chrome. Jadi prinsipnya untuk penetapan kadar Chrome yaitu dalam suasana asam ya. Jadi nanti sampel ditambah asam dan kemudian reaksinya adalah dipenyl karbasid. Jadi dipenyl karbasid dalam suasana asam. Kalau ada sampel mengandung Chrome maka dia akan berwarna merah. Ya. Reaksinya seperti ini ya. Jadi ada dipenyl karbasid kemudian bereaksi dengan Chrome maka akan menjadikan warna merah.
Ini pencemaran air ya, jadi peristiwa masuknya polutan ke dalam air menurut Permenkes, CR di dalam air itu maksimum adalah 0,05 mg per liter. Jadi ini rendah sekali ya. Jadi nggak boleh ada kandungan krom di dalam air, terutama air minum ya. Batasannya aja kecil, ini 0,05 mg per liter atau 0,05 ppm ya. Bila melebihi batas ambang, maka orang yang mengkonsumsi ya, air atau makanan yang mengandung CR akan terjadi keracunan, mual, muntah, ya, bahkan kerusakan pada hati atau ginjal. Kita langsung saja ke praktikumnya ya. Jadi untuk penetapan kadar krom kita harus menyiapkan baku seri. Ya. Baku seri krom yaitu misalnya antara 0,1 sampai 1,0. Krom yang tersedia atau baku yang tersedia di lab itu adalah 100 ppm. Screen-nya kelihatan besar enggak ini? Terlihat, Bu. Apa ya? Jadi misalnya konsentrasi 100 ppm, kita turunkan dulu menjadi 10 ppm. Jadi kalau kita mau membuat 10 ppm dalam 100 mili, maka rumusnya V1 ppm 1 sama dengan V2 ppm 2. Jadi volume 1 itu yang dicari, ppm 1 yaitu konsentrasi 100 ppm, ya 100 ppm krom. Kemudian kita akan turunkan menjadi 10 ppm. Volumenya 100 mili. 100 mili ini boleh kita membuat 200, 500 ya tergantung kebutuhan. Ini kebetulan contohnya dalam 100 mili konsentrasi 10 ppm, maka V1 adalah 100 kali 10 berarti 1000 dibagi 100, jadi V1-nya 10 mili. Jadi kalau kita membuat 10 ppm berarti melipat berapa? 10 mili baku krom 100 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Nah, berarti ini hasilnya sudah jadi 10 ppm. Bisa jalan. Bu, mohon maaf Bu, ini yang share screen itu saya Bu. Oh iya berarti Ibu Ana nutup aja dulu ya. Yang ini punyanya siapa? Mbaknya? Ini punya saya, iya Bu. Oh ya udah dibesarkan Mbak, kemudian screen yang ke-18 coba. Berarti Bu Ana memang nggak bisa ya. Sekarang slide berikutnya. Benar yang ini Bu slide-nya. Ya, ini enggak. Harusnya yang satunya lah, Mbak. Yang krom yang ada persamaan regresi. Ada ya? Atau ini saya tutup dulu? Coba slide berikutnya apa ini? Yang ada gambar labu-labunya itu. Ini Bu. Belum bergerak slide-nya. Belum. Atau yang ini lama ditutup dulu coba. Yang screen yang share Nadia.
Ya, ini apa? Jadi ini gambar kita membuat baku 10 ppm dari 100 ppm ya. Jadi ini yang tersedia 100 ppm, kita pipet 10 mili, masukkan ke labu ukur 100 mili ya. Kemudian tambahkan Aquades hingga tanda batas. Jadi tanda batas labu ukur itu tidak full penuh ini, tapi ada di lehernya itu ada lingkaran merah atau biru ya. Nah, itu sudah merupakan dikalibrasi oleh pabrik. Jadi misalnya 100 mili itu sampai sekian, karena labu ukur kan terbuat dari kaca. Padahal untuk pembuatan labu ukur ya, ketebalan kaca itu tidak bisa sama, sehingga ukuran volumenya yang ditera. Jadi labu ukur yang sudah jadi ditera dengan ukuran 100 mili tepat ya, masuk ke dalam labu ukur, kemudian diberi tanda batas. Nah, ini tanda batasnya itu di lehernya labunya. Jadi sampai tanda batas, yaitu tanda minuskesnya itu pas garis. Kalau sudah, kemudian ditutup, kemudian dihomogenkan dengan cara dibolak-balik. Lanjut. Nah, setelah membuat baku 10, kita turunkan. Jadi misalnya kita mau membuat 0,1 sampai 1,0. Ini contoh ya. Kalau kita membuat baku 0,10 ya, sebanyak ya, ini labunya yang untuk preparasi baku seri maupun sampel adalah ukuran yang 50 mili. Ya, jadi ukuran yang 50 mili, maka kita ini V1 ppm1 sama dengan V2 ppm2. Jadi V1-nya yang dicari, ppm-nya sekarang sudah jadi 10 tadi ya. Yang 10 itu masukkan ke buret dulu, kemudian dikeluarkan ya. Setelah dihitung dalam volume 50, konsentrasi 0,1, hasilnya 0,5. Jadi kita keluarkan dari labu ukur 0,5 mili, masukkan ke labu ukur pertama. Kemudian yang 0,2 dari hasil hitungan ini 1 mili, yang 0,3 1,5, 0,4 2, ya, kemudian 0,5 2,5 dan seterusnya sampai yang slide berikutnya ya, sampai yang 1,0 ppm. Terus kita hitung ya ini. Jadi kita hitung dia 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 sampai 5 mili baku 10 berturut-turut dimasukkan ke labu ukur ukuran 50 mili. Kalau sudah, masing-masing ditambah Aquades sampai volumenya 40 mili. Ya. Kemudian ditambah satu labu lagi, yaitu untuk blanko. Ya. Untuk blanko isinya apa? Isinya adalah Aquades, jadi tidak mengandung krom sama sekali. Lanjut. Nah ini kita siapkan, ini kebetulan membuatnya 0,1 sampai 0,5 atau 0,6 sampai 1,0. Tapi nanti kalau penelitian bisa membuat 10 ya, baku serinya dari 0,1 sampai 1,0. Jadi misalnya ini dibuat 0,1 sampai 0,5 ya, berarti butuh labu 5, 1 buah untuk blanko, kemudian 2 buah labu untuk pengerjaan sampel dengan kode tertentu. Ya. Jadi untuk blanko diisi Aquades, kemudian ini ya krom tadi sudah dimasukkan tadi ya, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Kemudian masing-masing ditambahkan Aquades sampai volumenya sama, yaitu 45 mili. Ya. Kemudian sampel diambil 10 mili sampel, masukkan ke labu ukur, nanti tambah Aquades sampai volume sama dengan blanko, yaitu 45 mili. Jadi kalau sudah ada 10 mili, tinggal nambah 35 mili Aquades. Yang ini disesuaikan ya. Yang 0,5 berarti bisa ditambah 4,5. Yang 1 mili berarti 4,4, 1,5 dan seterusnya ya. Jadi sampai ketinggiannya sama. Tidak tingginya sama ya, volume larutannya sama, yaitu 45 mili. Kemudian masing-masing ditambahkan ini reaksinya, yaitu dipenyl karbasid. Jadi dipenyl karbasid yang sudah disediakan ini sudah mengandung asam. Jadi suasananya asam itu sudah ditambahkan pada waktu pembuatan dipenyl karbasid, yaitu ditambah HCl pekat. Ya. Jadi kita tambahkan 2,5 mili pakai pipet ukur. Ya. Pipet ukur yang ukurannya 10 mili itu berarti bisa digunakan untuk mengisi 4 labu kalau masing-masing adalah 2,5 mili. Jadi misalnya pipet ukur kita isi 10 mili, keluarkan 2,5 berarti menjadi keluar 2,5. Kemudian labu yang kedua sampai 2,5 sampai 5 mili. Labu ketiga
5 sampai 7,5, labu keempat 7,5 sampai 10 mili. Ya, ini masukkan. Kemudian kita mepet lagi 10 mili untuk 4 labu yang berikutnya. Kalau sudah semuanya diisi di penil karbasid, jadi usahakan mereaksikannya dimulai dari belangko, ya, karena nanti yang masuk di spektro adalah belangko lebih dahulu. Ya, jadi kita ini tambahkan di penil karbasid sampai semua labu terisi semua, baru ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Ya, tambah Aquades, hati-hati kalau pakai botol semprot nanti kadang bisa kebablasan ya. Jadi kurang dari batasnya berhenti dulu, kemudian dipipet, ambil Aquades dengan pipet tetes sampai tanda batas. Ya, kalau sudah semuanya sampai tanda batas, ditutup, kemudian dihomogenkan, dibolak-balik, kemudian ditunggu waktu inkubasinya, misalnya 5 atau 10 menit. Nah, sambil menunggu waktu inkubasi, ya, siapkan kuvet. Ya, kuvet yang tersedia, kita beri label di wadahnya, urutkan dari mulai belangko, baku seri, kemudian sampel. Ya, kalau sudah diurutkan, kemudian kita bisa memulai dengan memasukkan belangko ini ke dalam kuvet. Ya, jadi memasukkannya penuh dulu, kemudian dibuang. Jadi untuk membilas, ya, setelah bersih dari Aquades, dibilas dengan larutan yang akan dibaca. Ya, masukkan kuvet sekali, buang, kemudian isi lagi. Nah, kemudian bagaimana mengisi kuvet? Sudah pernah melihat kuvet belum? Kuvet itu ada yang berbentuk seperti tabung reaksi, ada juga yang seperti kotaan, ya. Isinya volumenya itu sekitar 2 ml ya. Jadi 2 mili. Jadi kalau ada kuvet ketinggiannya seberapa, jangan mengisi penuh-penuh. Nanti kalau sampai penuh masuk ke spektro nanti ada yang tumpah. Jadi paling tidak separuh atau lebih, atau paling tidak 3/4, ya, 75% dari ketinggian kuvet kita isi. Lanjut. Kalau sudah, masing-masing dibaca ya menurut petunjuk spektrum, misalnya panjang gelombangnya tadi berapa? 540. Kemudian tekan ATC sampai muncul T sampai berapa persen, kemudian tekan 0 absorbensi dan sebagainya, yaitu yang pengetahuan penggunaan spektro di instrumentasi yang sudah semester 1 atau semester 2 ya sudah diberikan. Kemudian setelah dibaca, ini contohnya adalah baku yang mulai 0,6 sampai 1,0. Ini absorbensinya ya. 0,6, 0,568, 0,7, 0,701, 0,8, 0,786. Kalau kita lihat semakin tinggi konsentrasinya, absorbensinya semakin apa? Semakin besar atau semakin kecil? Makin besar, Ibu. Semakin besar ya, kelihatan ya, ini semakin besar. Seandainya di konsentrasi misalnya 0,8, Bu, tidak semakin naik tapi kok turun, nah itu berarti nanti ada kesalahan pada waktu memasukkan baku seri tadi yang mepet 1,5, 2 mili, mungkin ada yang kurang sehingga nanti kadarnya bisa lebih rendah daripada yang sebelumnya, yaitu naik turun. Tapi kalau sudah naik terus berarti pekerjaan kita sudah bagus indikatornya ya. Kalau untuk spektrum bisa dilihat angka absorbensi semakin tinggi konsentrasinya, maka angka absorbensinya semakin tinggi. Nah, kemudian sampel 1 0,524, sampel 2 0,572. Tujuannya membuat baku seri, kita kan sudah tahu konsentrasinya ya. Oh, 0,6 itu absorbensi sekian. Sampel kan kita belum tahu konsentrasinya, ini masih kosong ya. Konsentrasinya belum tahu. Nah, supaya kita tahu konsentrasi dari sampel, maka kita membandingkan absorbensi sampel ini dengan absorbensi yang angkanya dekat dengan sampel. Coba kalau 0,524 itu angka absorbensi mana? Yang dekat dengan 0,24 atau 0,572? Yang mana? 0,568. Ya, 0,568. Absorbensi 0,568 itu miliknya CR konsentrasi berapa? 0,6 ppm. Nah, ini miliknya krom 0,6. Nah, kita masukkan ke rumus. Ini rumus adalah salah satu untuk menghitung krom dengan baku tunggal. Artinya kita hanya memilih salah satu baku yang dekat angkanya dengan absorbensi sampel. Berarti nanti kita harusnya absorbensi sampel, misalnya yang sampel 1 ya, berarti 0,524 per
0,568, jadi absorbensi baku yang angkanya dekat dengan sampel ya, 0,568. Nah, 0,568 itu konsentrasi berapa? Kali berarti 0,6. Jadi konsentrasi bakunya diisi 0,6. Kali pengenceran, tadi kita mipet sampel berapa mili? Di prosedur tadi mipetnya 10 mili ya. 10 mili tambah Aquades tambah reaksi sampai volumenya 50. Berarti pengencerannya berapa kali? Dari 10 dijadikan 50. 5 kali. 5 5 kali itu dari mana? 50 per 10. jadi volume yang terakhir dibagi volume pemipetan ya. Jadi 50 per 10 berarti pengencerannya 5 kali. Slide berikutnya. Ya, ini 0,524 per 0,568 kali 0,6 kali 50 per 10 sama dengan 2,77. Sampel kedua 0,572 ya. Per 0, masih sama ya kebetulan. Karena ini kan sampelnya sebetulnya sama ya. Kita mipet 2 kali. Kalau kita pengerjaan yang betul harusnya dekat dengan 0,524. Nah, ini kebetulan agak beda sedikit jadi 0,572 ya. Per 0,568 kali 0,6 hasilnya 3,02 ya. Jadi untuk spektro walaupun ini 2,77 dengan 3,02 ini sudah kesalahannya besar ya. Jadi misalnya kuncinya katakanlah 2,77 ya. Atau 3, kuncinya 3, yang satu 2,77. Yang kedua 3,02, maka kita memilih salah satu yaitu 3,02. Jadi kalau memilih itu kita cari yang kira-kira pekerjaan kita itu benar ya. Jadi kalau memipet sampel harusnya apa? Pipet volume itu kan awalnya dibilas dengan Aquades ya. Berarti di dalamnya pipet volume itu mengandung Aquades. Berarti kalau kita mau memipet sampel pipet volume itu harusnya dipipet sedikit kemudian dibilaskan ya sampai seluruh dinding pipet volume itu basah dengan sampel. Buang dulu ya, berarti pipet volumenya sekarang sudah mengandung sampel baru dipipet ya. Karena apa? Kalau tidak dibilas dengan sampel yang akan dipipet nanti Aquadesnya itu mengencerkan sampel yang pertama, maka ini kelihatan oh sampel yang pertama absorbensinya lebih rendah, berarti kan tadi ada pengenceran dari Aquades yang ada di dalam pipet volume ya. Jadi harusnya mipet sedikit, buang dulu baru mipet lagi, lebihkan dari tanda batas, kemudian ujungnya dikeringkan, baru diturunkan sampai tanda batas. Jadi untuk kadar krom hasilnya adalah 3,02. Kalau misalnya kuncinya 3, kesalahannya berapa ini? 3,02 dikurangi 3, berarti 0,02 per 3 kali 100%. Berarti 2 dibagi 3. Nah, itu kan ya 0,02 kali 100 kan 2 dibagi 3 berarti 0,33% ya. Atau benar 2 dibagi 3 berarti 0,20 bagi 3 0,66 ya, 0,66% kali 100 ya. Kemudian slide berikutnya ya, ini untuk CU ya. CU ini termasuk logam berat yang esensial, artinya kita memerlukan logam CU di dalam tubuh, namun menjadi beracun kalau ya, CU yang masuk itu melebihi tanda batas yaitu 2 mg per liter. Ya, ini menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010 ya, tentang kadar CU yang diperbolehkan dalam air minum itu adalah 2 mg per liter atau 2 ppm. Ya. Lanjut. Kalau lebih dari 2 ppm maka akan terjadi keracunan. CU dalam suasana basah, berarti nanti kita harus menambahkan basah dengan NA-dietil ditiokarbonat, ya, menghasilkan koloid yang berwarna coklat kekuningan. Ya. Apabila kadar CU-nya tinggi maka akan terjadi kekeruhan. Ya, makanya kita harus punya ring bakunya itu yaitu antara 1 sampai 5 ppm. Itu sudah warna CU itu sudah kuning ya. Lebih dari 5 ppm maka akan terjadi koloid ya. Jadi kalau kita buat sampel harus kalau konsentrasinya tinggi harus diencerkan sampai di ring konsentrasi 1 sampai 5.
Jadi ini ada penambahan Na dietil ditiokarbamat. Jadi rumus yang ini, Na natrium ya, dietil, berarti nanti ada C-nya itu 2 ya, etil. Ditiokarbamat ada S-nya 2, ini ditiokarbamat ini C2H5. Etil ini etilnya ya, C2H5 ya, kemudian karbamat ya. Bereaksi dengan Cu menjadikan ini. Jadi karena Cu valensinya 2 ya, berarti ini Na-nya lepas, kemudian ini berarti kita memerlukan 2 buah dietil ditiokarbamat. Terusnya ini ada angka 2 Cu. Kemudian Na-nya dilepaskan 2 Na. Jadi dietil ditiokarbamatnya harusnya 2 molekul ya. 2 buah ini bereaksi dengan 1 Cu, menjadikan ini 2 Cu dan 2 Na. Kemudian warna yang dihasilkan dibaca pada panjang gelombang 480. Kalau Cr tadi berapa? 540. Ya. Lanjut. Nah, ini seperti tadi ya, pengenceran Cu dari 100 menjadi 10. Langsung ke gambarnya saja. Nah, ini baku Cu 100 ppm kita pipet 10 mili, masukkan ke labu ukur 100 mili dan tambahkan Aquades sampai tanda batas. Berarti ini kita sudah membuat Cu 10 ppm. Nah, kalau sudah jadi 10 ppm, kita turunkan 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ppm. Lanjut. Ini baku 1, 2, 3, 4, 5. Rumusnya sama, V1 kali 10 ppm ya. Kali V kedua adalah 50 mili, konsentrasi 1. Berarti V1 yang dipipet 5 mili. Ini enak, ini Cu ya 5, 10, 15, 20, 25. Kalau kita total berapa mili nih? 5 tambah 10, 15, tambah 15, 30, tambah 20, 70, tambah 25, 95. Ini hampir limited ya. Kalau kita buat 100, hati-hati. Kalau kita mau aman, ya kita buat 200 mili, supaya tidak kekurangan dalam pembuatan baku seri. Kalau sudah dipipet masing-masing ke labu ukur, kemudian kita tambahkan Aquades ya, karena kita butuhnya ini tadi kan di panelnya ya 5 mili, kemudian suasana basahnya tambah amoniak juga 5 mili, berarti penambahnya 10 mili. Kalau kita tadi seperti CR40 ini khawatir nanti kalau ya kelebihan, maka kita bisa nambahkan Aquades sampai volume 30 mili dulu. Lanjut. Ya ini kita siapkan 8 labu ukur ya. Labu ukur yang pertama untuk blanko diisi 30 atau sampai 35 mili. Kemudian baku CR tadi yang mulai 5 mili, 10, 15, 20, 25. Terus sampel dipipet 5 mili. Ya, masukkan ke labu ukur, ya, pipet 2 kali. Masing-masing ditambah Aquades sampai volumenya 35 mili. Jadi misalnya yang sudah 5 mili ya, berarti ditambah berapa supaya 35. Labu yang ini ditambah 30 mili. Yang ini sudah ada 10 mili. Tambah berapa? 25. Yang ini sudah 15, tambah 20. Ini yang sudah 20, tambah 15. Ini yang sudah 25, tinggal nambah 10 mili. Ini sampel 5 mili, tambah berapa ini? Aquadesnya. 30 mili. Menambahnya pakai apa ini? Ukuran 30 mili. Pakai gelas ukur ya, karena nanti atnya kan di labunya ya. Pakai gelas ukur, kalau pakai gelas ukur ya jangan kurang sedikit tambahi, kurang lebih diambil. Kualitatif ya plus minus ya. Jadi kita maka tadi spelling harusnya butuhnya 10 mili kan sampai 40, tapi kita spelling 5 mili. Makanya plus minus sedikit di batasnya 1 garis strip atau 2 strip yang di gelas ukur nggak masalah ya. Tambahkan Aquades. Kemudian masing-masing ini ditambahkan 5 mili amoniak, ini pakai gelas ukur. Yang pakai pipet volume yang ini, Na dietil ditiokarbamat, karena ini bereaksinya membentuk warna. Ya. Jadi ini harus teliti, nggak boleh ada yang lebih, nggak boleh ada yang kurang. Ya. Jadi semuanya tambah amoniak dulu, dari blanko semuanya sudah. Kemudian masing-masing ditambah 5 mili Na dietil ditiokarbamat, pakai pipet volume ya. Dimulai dari blanko sampai sampel, kalau sudah semuanya. Terus tambahkan Aquades sampai tanda batas kalau sudah dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, masing-masing dituang di kuvet. Tuang pertama untuk membilas, 2, kemudian
Kita masukkan lagi, yang kedua baru dibaca di spektro pada panjang gelombang 480 nanometer. Kemudian hasilnya, slide berikutnya. Ya, ini contoh pembacaan absorbensi CU dari 1 sampai 5 ya. 0, ini contoh 213, kalau 2 ppm 0,434, 3 ppm 0,587, naik terus ya. Nah ini 4 ppm kok 0,450, 5 ppm 0,703. Kira-kira yang 4 ppm itu benar apa salah ini? Salah. Harusnya kan lebih besar dari berapa? Lebih besar daripada 0,587 dan kurang dari 0,703. Tetapi ini malah angkanya di bawahnya 0,587. Berarti ini pembacaan yang 0,4 ini data kita itu sudah tahu ini, oh ini angka ini salah. Jangan dipakai sebagai pembanding dari absorbensi sampel ya. Walaupun kita punya ini 0,449 itu kan dekat dengan 0,450 ya. Kita jangan pilih yang ini karena ini angkanya kan angka salah ya. Jadi absorbensi yang salah jangan digunakan, silang kecil ini. Oh, pembacaan absorbensi yang 4 ppm kita itu salah karena ini absorbensinya lebih kecil daripada yang 0,587 ya. Ya, jadi harusnya lebih besar tapi dia lebih kecil. Sehingga kalau kita punya sampel absorbensinya 0,449, maka kita bandingkan dengan yang mana? 0,0. Nah, oh ini ya yang 0,434. Ya, ini kadarnya berapa? 2 ppm. Ya. Jadi nanti absorbensi sampelnya diisi 0,449 per 0,434 kali konsentrasi bakunya berapa kadarnya 2 ppm kali pengencerannya berapa tadi, pipetnya berapa? Untuk sampel tadi dipipet 5 mili ya, berarti pengencerannya berapa? 50 per 5, jadi pengenceran 10 kali. Lanjut. Nah ini 0,449 per 0,434 itu berarti absorbensi yang dekat dengan sampel, kali 2 itu adalah konsentrasinya. Jadi ini 2 itu bukan rumus ya, tergantung ini absorbensi kita posisi di mana, oh konsentrasinya 2. Kali pengencerannya 50 per 5. Hasilnya kadar CU-nya 20,69. Kemudian sampel yang kedua, 0,4, ini harusnya 430 ya. Hasilnya 19,82. Kalau di rata-rata 20,26. Sehingga kadar CU yang ada di dalam sampel, ya ini karena dekat ya, kita rata-rata 20,69 dengan 19,82. Yaitu kadarnya 20,26 ppm. Ya. Nama lain ppm itu adalah miligram per liter. Ya. Miligram. Jadi dalam 1 liter itu ada sekian miligram CU. Ya. Itu artinya ppm atau miligram per liter. Lanjut. Ya. Ini contoh selain kurva baku atau baku tunggal ya. Kita kalau khususnya yang penelitian ya, kalau kita baca-baca skripsi atau karya tulis, ada apa tuh harus ada optimasi panjang gelombang. Tadi misalnya CU tadi panjang gelombangnya berapa? 480 misalnya ya. Kalau 480 maka kita harus mencari harusnya ya panjang gelombang sebelum 480 dan setelah 480. Contohnya kemungkinan kemarin itu sudah 450 ya absorbensinya, maka lebih kecil dari 450, dimulai 420, 430, 440 sampai 480 ya. Kemudian konsentrasi CU yang kita gunakan minimal 3 ya. Jadi untuk mengantisipasi kalau hasil ada salah satu yang jelek, kita masih bisa melihat dari 2 baku seri yang lain. Jadi misalnya ini, semakin tinggi panjang gelombangnya, angka absorbensi itu juga semakin meningkat. Tetapi pada suatu saat dia itu paling maksimum, terus kalau panjang gelombangnya lebih, maka dia akan turun. Maka kita di sini adalah mencari panjang gelombang yang absorbensinya itu paling tinggi. Nah, ini misalnya kita lihat
0,093 itu pada panjang gelombang 420. Naik lagi menjadi 0,097, 0,099. Nah, terus kok ada turun 0,094, terus turun lagi 0,89 dan seterusnya. Maka ini absorbensi yang paling tinggi untuk konsentrasi 1 ppm berapa ini? 0,099. Pada panjang gelombang berapa ini? Ke kiri, kita tarik ke kiri. 440. Terus kita cek, kalau konsentrasinya 3 ppm apakah masih di 440 apa tidak? Ini 0,136, 0,151 naik, 0,156 naik, 0,158 juga naik terus ya. Terus ini 0,153, berarti tertingginya berapa ini? 0,158. Konsentrasi panjang gelombangnya berapa ini? 450. 1 ppm di 440, 3 ppm di 450. Kita cek lagi yang 5 ppm. Nih 0,165 naik 0,209 naik, terus turun menjadi 0,209. Berarti pas tertingginya di berapa ini? 450. Nah, ini berarti kita punya dua konsentrasi yang panjang gelombang maksimumnya sama-sama di 450, yaitu konsentrasi 3 dan 5. Ya, berarti kita pilih yang minimal 2 ya. Berarti kita pilih panjang gelombang maksimumnya adalah 450 nanometer. Ya, nanti kita gunakan yang ini. Jadi kadang setiap spektro itu beda-beda ya. Kadang karena dipakai terus-menerus, maka ketelitiannya itu akan berubah sehingga panjang gelombang maksimumnya juga akan sedikit berubah, tapi tidak jauh. Misalnya tadi literaturnya 480, ternyata di spektro yang kita gunakan panjang gelombangnya itu 450. Jadi kalau penelitian harus dicari ya, berapakah panjang gelombang maksimum yang kita gunakan. Tetapi kalau praktek karena waktunya terbatas, kadang kita sudah ini di literatur pakai aja panjang gelombang 480. Nah itu. Padahal belum tentu ini benar ya. Jadi ini kalau kita lihat gambarnya ya, ini panjang gelombang tadi, ini konsentrasi 3 variasi tadi, ternyata yang maksimum ini ada 2, yaitu di 450. Berarti kita gunakan panjang gelombang untuk penetapan kadar CO adalah 450 nanometer. Lanjut. Kemudian kita optimasi waktu kestabilan. Berapa menit sih kita mendiamkan supaya hasil kita bagus? Ya. Slide berikutnya. Nah ini waktu itu mendiamkan tadi ya, setelah mereaksikan, dihomogenkan, waktu bereaksi antara sampel dengan dipenil dengan diethyltiokarbamat itu waktunya berapa? Itu namanya waktu kestabilannya. Jadi kita gunakan waktu stabilan biasanya dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 20 menit. Ya. Konsentrasinya masih sama, kita gunakan 1, 3, dan 5. Ternyata 10 menit itu 0,097. 15 menit naik 0,098. 20 menit turun menjadi 0,094. Berarti yang tertingginya untuk 1 ppm berapa? 15 menit. Kita cek yang konsentrasi 3 dan 5 berapa ini? 0,119, 0,120, 0,158. Berarti naik terus ini ya. Berarti tertingginya di 20 menit. Yang 5 ppm 0,211, 0,212, 0,207 berarti berapa? Tertingginya ya 0,212 di waktu 15 menit berarti 2 ya. 0,098 sama 0,212 berarti kita pilih waktu kestabilan maksimumnya adalah 15 menit. Jadi untuk mencari yang maksimum apa? Dicari absorbensi yang paling tinggi. Ya, jadi naik terus suatu saat turun. Nah, yang tertingginya itu di menit keberapa? Itu namanya waktu kestabilan maksimum. Kalau panjang gelombang ya begitu. Absorbensi yang paling tinggi di panjang gelombang berapa? Itu namanya panjang gelombang maksimum. Kalau kita buat grafik ini kelihatan. Oh, ternyata 10, 15 itu yang naik, 20 ini kok nggak sesuai ya.
Ini waktunya 10, ya, ini 10, 15, dan 20. Ya, konsentrasinya ini, terus ini semakin meningkat ya. Harusnya kalau ini kayaknya nggak sesuai. Ya, jadi kita lihat yang tabel ini aja ya. Ini angkanya nggak sesuai. Jadi yang contoh di tabel ini berarti panjang waktunya adalah 15 menit. Yang berikutnya kita buat baku seri tadi ya 1 sampai 5 ppm ya, misalnya tadi konsentrasi saat ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau ini contoh ini mulai dari 0,5 ya supaya lebih teliti. Dari konsentrasi CU 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 sampai 5 ppm ya. Masing-masing ada angka absorbansinya. Nah, kemudian kita buat grafik yang sumbu X adalah konsentrasi baku dari 0,5 sampai 5 ppm, sumbu Y-nya adalah angka absorbansi. Kemudian kita interpolasikan ya, kita buat kurva regresi ya, garis lurus, ternyata menghasilkan persamaan garis yaitu Y sama dengan 0,1024 X min 0,0024, misalnya ini ya. R-nya berapa? 0,9984. Ya. Jadi ini persamaan garis lurus. R-nya itu untuk melihat ketelitian. Kalau R-nya yang bagus itu sama dengan 1. Ya, artinya konsentrasi itu berbanding lurus dengan absorbansi. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka absorbansinya semakin tinggi, sehingga R-nya mendekati 1. Tapi kalau kita membuat R sama dengan 1 itu benar-benar harus teliti ya. Ya, jadi paling tidak 0,995 di atas 0,995. Kalau ini angkanya 0,998 sudah bagus ya, 0,9984. Nah, dari persamaan garis Y sama dengan sekian X min sekian, Y-nya itu adalah absorbansi ya. Tadi sumbu Y-nya adalah absorbansi, X-nya apa? Sumbu X-nya adalah konsentrasi CU. Jadi kalau kita sampelnya sudah diketahui absorbansinya, maka kita bisa mencari X-nya ini berapa. Ya, dengan persamaan ini, kalau kita mencari X berarti persamaannya menjadi berapa ini? X sama dengan Y ditambah 0,0024 dibagi 0,1042. Lanjut. Ya ini. Jadi tadi rumusnya kan Y sama dengan sekian X plus B ya. Ini X berarti Y absorbansi dikurangi angkanya B dibagi A kali faktor pengenceran. Jadi misalnya tadi rumusnya tadi awalnya apa? Y sama dengan 0,1042 X min 0,024. Jadi kalau kita mencari X, berarti rumusnya X sama dengan Y plus ya garisnya ya. Y plus 0,0024 dibagi 0,1042. Coba Mbak yang share screen ini, min-nya ini diganti positif. Slide-nya dikecilkan dulu. Ya, ini. Kemudian diganti min-nya yang untuk pengulangan 1, 2, 3 itu diganti positif. Ya, plus. Kok hilang semua? Ya. Jadi karena persamaannya Y sama dengan 0,1042 X min 0,024 berarti X-nya sama dengan 0,024 yang min itu digeser ke kiri berarti jadi plus. Kemudian ya ini. Sudah tahu ya, dari persamaan Y sama dengan 0,1042 X min 0,024 kalau kita cari X-nya berarti Y ini min 0,024 dikasih berarti jadi plus. Kemudian ini A-nya per A. Ya. Kemudian pengencerannya tadi kita melipat 5 mili dijadikan 50, berarti pengenceran 50 per 5 atau 10 kali. Ya. Ternyata datanya 45,16, 46,60, pengulangan ketiga 47,66. Ya, kalau kita punya 3 data, maka yang paling dekat yang mana ini? 45 dengan 46,60 berarti selisih 1,5
4 berapa ya? Kalau dengan yang bawah 1,06, berarti kita pilih yang 46,60 dan 47,66, kemudian dirata-rata. Lanjut, masih ada slide. Udah habis. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi untuk praktek spektro kita itu harus teliti ya, pekerjaannya harus rapi. Ya, jadi tadi dibuka yang tadi Mbak gambar labu ukur, yang labu ukur 8 tadi. Ya, labu ukur ya ini. Jadi kalau kita membuat ya dengan metode spektro, kita menderetnya juga yang rapi ini ya. Untuk belangko sebelah kiri, baku seri ya diurutkan dari yang kecil tadi ya, 1 untuk CU 1 ppm, 2, 3, 4, 5 urut. Kemudian sampel dilabeli sampel 1, sampel 2. Kemudian nanti kalau memasukkan juga selalu diawali dengan belangko. Kenapa kita harus semua masukkan? Nggak boleh, Bu saya pengen sampel dulu dikerjakan, nggak boleh. Jadi harus urut. Karena nanti yang masuk ke spektro adalah diawali dari belangko. Jadi belangko itu harus dikerjakan lebih awal atau pertama kali ya. Tetapi mereaksikannya harus bersamaan. Artinya nggak boleh kita ini tambah reaksi sampai jadi baru ini nambah apa-apa kan lama. Jadi kalau sudah siap tadi sudah sampai volumenya 35 mili semua, kemudian baru siap ditambah reaksinya 5 mili NH4 tadi ya dari belangko 5 mili, ini 5 mili semua sampai sampel. Kalau sudah baru masing-masing ditambah Na dietil ditiokarbonat 5 mili pakai pipet volume. Tambahkan semuanya ya. Kalau sudah baru tambahkan aquades ya. Terus tambahkan sampai tanda batas pakai pipet tetes supaya tidak berlebihan. Jadi kadang kita kalau dengan botol semprot ya, wah menahan botol semprot itu kan sulit ya. Kita sudah mencet, sudah keluar, sudah di ujung botol semprot mesti keluar jatuh. Nah, kita kalau ragu-ragu lebih baik menggunakan pipet tetes. Jadi kurang berapa mili dari batasnya kita hentikan, kemudian baru kita pakai menggunakan pipet tetes ya sampai tanda batas. Nah, ini juga dari belangko, kemudian dan masing-masing ditutup. Harusnya tutupnya itu sendiri-sendiri. Kalau tutupnya terbatas, habis digunakan belangko ganti yang lain, kita takut kontaminasi. Ya, jadi sebetulnya kalau kita beli tutupnya itu ada semua, tapi kalau sudah untuk praktek tutup-tutup ini pada hilang ya. Jadi kadang kita menggunakan selotip ya, disolasi semuanya, kemudian dihomogenkan, baru dibuka lagi, dituang ke kuvat. Jadi kalau memasukkan ke kuvat jangan dipipet tapi dituang aja supaya tidak kontaminasi ya. Dituang, bilas dulu, kemudian nuang lagi baru untuk yang dibaca. Ini pekerjaan spektro kelihatan dari dari angka absorbansi ya, mahasiswa yang teliti, yang rapi, nanti angka absorbansinya itu bagus ya. Yang 1 ppm absorbansinya, yang 2 ppm berarti absorbansinya 2 kali dari yang 1 ppm. Kemudian 3, yang 4 ppm adalah 2 kali dari yang 2 ppm dan seterusnya. Jadi kenaikan absorbansinya itu bisa signifikan. Itu kelihatan pekerjaan kita bagus ini. Ya. Jadi untuk pengerjaan CU ya, ada yang pertama menggunakan baku tunggal, yang kedua menggunakan persamaan garis lurus ya. Kemarin kita sudah mencoba, kemarin sudah ujian ya pas UTS, keluar enggak ini? Kayaknya keluar ya, untuk menghitung kadar CU secara spektro, nitrit secara spektro, menggunakan baku seri, menggunakan baku tunggal, atau menggunakan persamaan garis lurus. Ya, saya kira sudah secara teori sudah diberikan, tinggal nanti kalau ada praktek offline nanti ini dikerjakan ya. Diharapkan semuanya sudah tahu ini, teori secara online sudah bisa, nanti tinggal praktikum. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi Bu Ana sudah menyampaikan untuk PK Krom dan CU ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jelas semua? Insya Allah Jelas sudah. Ibu. Jelas ya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, absorbensi semakin meningkat. Kemudian untuk perhitungan, coba slide berikutnya.
untuk perhitungan absorbensi sampel berikutnya lagi. Ya, absorbensi sampel, kemudian absorbensi baku kita pilih ya dari angka absorbensi yang benar, yang dekat dengan absorbensi sampel kita. Terus kali 2 ini bukan rumus, tapi 2 adalah konsentrasi absorbensi yang terpilih sebagai pembanding dari absorbensi sampel. Ya, jadi mungkin mahasiswa nanti misalnya diberikan sampel yang berbeda-beda, mungkin rumusnya 2 ini enggak semuanya 2, mungkin ada yang saya kok samanya dengan baku yang 5 ppm ya, masukkan ini absorbensinya misalnya yang pakai 0,703 ya dipakai ini, sampelnya mendekati 0,703 ya. Jadi jangan ini dianggap rumus, wah berarti ini kali 2, ya 2-nya ini salah, 2-nya itu siapa? Konsentrasi baku yang kita gunakan sebagai pembanding. Ya ini yang perlu diperhatikan ya, angka ini kali 2-nya itu sesuai ini. Oh ini 2 ppm. Kalau kita pakai yang 0,703 berarti pengalinya 5 ppm. Terus pengenceran sampel diketahui dari kita mengerjakan sampel tadi di pipet berapa mili. Ya tadi CU 5 mili berarti pengencerannya 50/5. Kalau krom tadi 10 mili berarti 50/10. Makanya pengenceran itu bisa dilihat dari soalnya. Di pipet sampel berapa mili, kemudian labu ukur yang digunakan volumenya berapa mili. Sudah jelas ya? Ini bisa untuk ujian teori, ya, bisa untuk ujian praktek, menghitung langsung dan sebagainya. Kalau UTS-nya kemarin sudah bisa semua keluar ya. Saya keluarkan Bu Ana ini yang kalau menggunakan baku seri atau menggunakan persamaan garis lurus ya, kemarin keluar semuanya. Ya, nggak ada yang ditanyakan? Insya Allah cukup Ibu. Ya, jadi ini ya, semua alat harus bersih, mereaksikannya harus benar, pakai penggunaan alatnya harus tepat. Tadi kapan menggunakan pipet volume, kapan bisa menggunakan gelas ukur, ya harus diperhatikan. Kalau tidak ada untuk pertemuan praktek hari ini, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Ya, Bu Analif ya.